Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama Ibu Guru Mia. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan di kelas 3. Mari simak pembelajaran Ibu berikan. Mari kita mulai belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan di kelas 3. Nah, perkembangbiakan adalah salah satu cara atau proses makhluk hidup dalam bertahan di habitatnya atau di tempat hidupnya, yaitu dengan cara memperbanyak diri atau memperbanyak keturunannya. Nah, memperbanyak diri dan keturunannya ini yang disebut dengan berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang pertama ada manusia, hewan, sama tumbuhan. Nah, apabila ketiga jenis ini tidak melakukan perkembangbiakan, maka akibatnya akan terjadinya kepunahan dan bisa merusak ekosistem di sekelilingnya. Contohnya apa, Bu Mia? Dapat merusak ekosistem, contohnya adalah tumbuhan. Apabila tumbuhan tidak melakukan perkembangbiakan, maka tumbuhan itu kan akan punah. Nah, sedangkan tumbuhan itu adalah sumber makanan dan sumber oksigen untuk makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan. Nah, tumbuhan ini fungsinya adalah sumber makanan dan sumber oksigen. Kalau misalnya nggak ada tumbuhan, berarti sumber makanan dan sumber oksigen kita akan hilang. Nah, makanya kita sangat penting untuk menjaga dan melestarikan makhluk hidup lainnya. Nah, kita lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi yang pertama ada perkembangbiakan alami, yang kedua ada perkembangbiakan buatan. Kalau perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami yang berkembang biak dengan cara yang pertama dengan cara biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, kalau perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, kalau perkembangbiakan buatan, prosesnya dibantu oleh tenaga manusia. Nah, caranya ada apa aja? Caranya yang pertama ada pencakokan, ada menempel, dan ada stek. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji adalah perkembangbiakan secara alami. Nah, di sini ada gambar struktur pada biji. Yang pertama kita bahas adalah embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru di mana anak panahnya menunjukkan ada di sebelah sini. Nah, di sini adalah disebut dengan embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Sedangkan yang kedua ada namanya selimut biji. Nah, selimut biji ini adalah mengelilingi sekitar pada biji, yaitu fungsinya adalah untuk melindungi biji. Yang ketiga ada yang namanya kotiledon. Kotiledon ada di sini. Nah, ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yuk kita membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, dengan tunas berarti perkembangbiakannya masih secara alami. Contohnya ada cocor bebek, ada pohon pisang, ada pohon bambu. Nah, kalau cocor bebek, tunas pada cocor bebek berada di tepi daun. Sedangkan kalau pohon pisang, tunasnya tumbuh dekat pohon induknya. Begitu juga dengan pohon bambu, sama seperti pohon pisang. Tunasnya juga tumbuh dekat pohon induknya. Nah, ini pohon induknya dan ini adalah tunasnya. Tunas yang masih kecil ini akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti pohon induknya. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi itu ada 3 cara, yaitu yang pertama ada umbi lapis, akar, sama umbi batang. Umbi lapis contohnya adalah pada bawang merah.
Nah, umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Nah, kalau di bawang itu dia perkembangbiakannya tumbuh dari lapisan tengah bawang. Nah, ini kan bawang, yang benih bawang kita tanam, lalu dia akan tumbuh tunasnya di tengah lapisan bawang. Nanti setelah ini dia akan kita akan memperoleh individu baru atau dari bawang tersebut. Kita lanjut ke umbi akar. Umbi akar adalah umbi akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pangkal batangnya akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tanaman baru. Nah, contoh umbi akar ada tumbuhan singkong, terus ada tumbuhan wortel. Nah, contohnya ini adalah umbi akar pada tanaman singkong. Di sini adalah pangkal batang namanya. Nah, pangkal batang ini kita akan tanam. Pangkal batang ditanam di dalam tanah. Lalu tumbuh tunas menjadi tanaman baru. Setelah itu, umbi akar akan membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah dan jadi singkong. Nah, lanjut ke umbi batang. Kalau umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar di dalam tanah. Nah, contoh umbi batang adalah kentang. Nah, kentang adalah salah satu cara perkembangbiakannya dengan umbi batang. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan spora. Nah, perkembangbiakan dengan spora adalah masih perkembangbiakan secara alami, di mana spora itu adalah seperti biji tapi bentuknya lebih halus dibandingkan biji lainnya. Nah, dia menempel pada tumbuhan paku. Nah, karena dia ini teksturnya halus, maka sangat mudah diterbangkan oleh angin. Jadi setelah diterbangkan oleh angin, maka kan bijinya terbang tuh, dan dia akan tumbuh di tempat lainnya, lalu menjadi tanaman baru. Oke, kita lanjut ke mencangkok. Nah, mencangkok adalah perkembangbiakan secara buatan, di mana secara buatan berarti menggunakan tenaga manusia atau bantuan manusia. Nah, mencangkok fungsinya adalah untuk memperbanyak tanaman. Nah, teknik mencangkok ini menjadi salah satu cara yang efisien dan cukup mudah. Nah, yang pertama kita siapkan adalah alat dan bahannya. Alatnya ada pisau, ada plastik atau serabut kelapa, terus tali sama skop. Nah, kalau bahannya kita membutuhkan tanah sama pupuk kandang yang sudah dicampur. Nah, step yang pertama kita harus mencari dahan yang berukuran sedang, lalu kita ukur 5-9 cm untuk kita kupas kulit pohonnya. Setelah kita kupas kulit pohonnya, maka akan seperti ini. Nah, kita tutupi yang sudah kita kupas ini menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu baru kita tutup lagi menggunakan plastik atau serabut kelapa, lalu baru kita ikat sisi ujungnya sama ujungnya. Nah, kita tunggu beberapa hari, kita siram ini cangkokan kita sampai tumbuh tunasnya. Nah, setelah tumbuh tunasnya, maka baru deh nih tumbuh tunasnya kan, kita pindahin lagi ke media lainnya, yaitu tanah yang akan kita tanam. Seperti ini. Nanti kita akan memiliki tanaman baru lagi. Nah, kelebihannya mencangkok adalah mutu atau kualitas pada pohonnya cukup lebih baik dibandingkan pohon induknya nih. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya yaitu pohon yang dicangkok itu biasanya cepat roboh. Jadi kita harus memperhatikan dalam menaruh cangkokan kita pas saat ditanam di dalam tanah. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan di kelas 3.
Ibu harapkan pembelajaran yang Ibu telah berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menambah pengetahuannya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.